Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Tolong siapkan alat tulisnya dan catatlah hal-hal penting ke dalam buku kalian. Seperti yang sudah kita bahas di dalam kelas, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya terdapat 10 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, kedua bergerak, ketiga membutuhkan makanan, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, memiliki metabolisme tubuh, di mana metabolisme itu adalah suatu makanan dan minuman yang kita konsumsi itu menjadi sebuah energi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan beradaptasi. Yang kesembilan adalah regulasi, di mana regulasi itu adalah keserasian di dalam tubuh kita yang berupa hormon ataupun saraf. Yang terakhir yaitu membutuhkan suhu pada rentang tertentu. Contohnya, seekor beruang kutub yang tinggal pada suhu yang dingin. Jika beruang kutub tinggal pada suhu yang hangat, maka beruang kutub tersebut tidak akan hidup. Nah, di sini terdapat sebuah contoh gambar sebuah ekosistem di mana di gambar tersebut ada cahaya, udara, air, hewan, tumbuhan, dan juga sebuah pengurai. Di sini terdapat sebuah produsen dan juga konsumen. Selanjutnya ada pengertian sebuah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan yang tepat akan menjadikan kita seorang yang jauh lebih baik lagi. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik, yang dimana biotik ini adalah hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, dan juga dekomposer. Sedangkan abiotik adalah batu, udara, air, dan juga suhu. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Nah, dari itu, untuk komponen biotik, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen ini dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama produsen atau autotrof, yang kedua konsumen atau heterotrof, yang ketiga pengurai atau dekomposer. Pada komponen biotik, untuk mendapatkan makanannya yang pertama adalah produsen atau autotrof, yang artinya adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis, karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang kedua adalah konsumen, yang dimana konsumen ini adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk sebagai bahan makanannya. Hewan termasuk pada konsumen, dan terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanannya, yaitu adalah untuk konsumen dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu karnivora, yang dimana karnivora ini adalah organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain. Contohnya yaitu singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu. Untuk jenis konsumen yang kedua yaitu herbivora, yang dimana herbivora ini adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan zebra. Selanjutnya untuk jenis konsumen yang terakhir adalah omnivora, yang dimana omnivora ini yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain.
Contohnya yaitu beruang, monyet, ayam, tikus. Terakhir, dari komponen biotik dari segi mencari makanannya adalah pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adanya dekomposer membuat ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contoh dari pengurai ini adalah bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Untuk lebih memahami, kita bisa melihat komponen abiotik dan biotik di lingkungan sekitar kita. Untuk kesimpulan dari pembahasan materi kali ini adalah yang pertama adalah lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Yang kedua adalah lingkungan abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik antara lain tanah, temperatur, air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga adalah hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme termasuk komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran dan tugas tertentu. Berdasarkan peran dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.